tu'badu min dunillah. Bab yang menjelaskan bahwasanya sikap berlebih-lebihan kepada kuburan orang soleh itu menjadikannya berhala, sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bab yang ke-21 ini masih ada kaitannya dengan bab-bab sebelumnya, yaitu di mana muallif rahimahullahu taala hendak menjelaskan tentang wasilah-wasilah yang menjurus kepada kesyirikan. Karena sebagaimana yang sering kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melarang kita melakukan kesyirikan, tapi juga kita disuruh untuk meninggalkan sarana-sarana, wasilah-wasilah yang menjurus kepada kesyirikan. Lalu apa kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya? Di mana bab sebelumnya itu kan tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan, yakni di mana Nabi SAW melarang kita beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Nah, maka bab yang ke-21 ini menjelaskan tentang hikmahnya. Jadi alasan, hikmah tentang sikap keras Rasulullah kepada orang yang beribadah di sisi kuburan, yaitu apa? Lambat laun ia akan beribadah kepada kuburan tersebut, di mana penghuni kubur itu akan dijadikan ausanan, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya mungkin dia berdoa kepada Allah, awalnya dia membaca Al-Quran niatnya kepada Allah, maka lambat laun itu akan menjatuhkan dirinya beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Makanya pembahasan ini dan bab-bab sebelumnya bukan berarti kita itu meremehkan atau merendahkan penghuni kubur. La, tidak. Bukan berarti bab ini menjelaskan tentang pelecehan kepada kuburan, tidak. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita agar kita itu bersikap tengah-tengah, al-wasat. Ya, ini merupakan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena manusia menyikapi kuburan itu ada 3 golongan. Ya, ada 3 golongan. 2 golongan yang sesat dan 1 golongan yang benar. Golongan yang pertama adalah yang sama sekali tidak memuliakan kuburan, yang tidak menghormati kuburan, yaitu dia menghinakannya, merendahkannya. Apa contohnya? Seperti ketika dia berada di kuburan, ya, malah dia duduk di atas kuburan. Ini sama saja merendahkan kuburan tersebut. Tidak boleh. Atau meludahi kuburan, atau mungkin dia kencing di mana? Di kuburan. Ini jelas berdosa. Ini bentuk orang yang apa? Menghinakan dan merendahkan. Dan ada orang yang seperti ini. Seperti misalnya ada acara dangdutan di area kuburan, ya, banyak orang-orang yang datang dengan tidak memperdulikan adab-adab di kuburan. Nah, yang kedua, golongan yang kedua adalah al-ghulu, yakni yang berlebih-lebihan. Ini kebalikan dari kelompok yang pertama. Ya, syukran Pak. Jazakallahu khairan. Nah,
berlebih-lebihan dia. Seperti apa contohnya? Membangun kuburan, meninggikan kuburan, atau melakukan ritual-ritual tertentu di sisi kuburan. Maka ini termasuk sikap apa? Gulu. Dan sikap yang ketiga yaitu sikap pertengahan. Inilah yang diajarkan di dalam Islam, yaitu hendaknya kita memuliakan, menghormati sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena secara umum kebaikan itu bukan apa kata orang. Kebaikan itu bukan mengikuti perasaan, tapi kebaikan itu adalah mengikuti dalil. Terapkan dalam segala hal, baik dalam akhlak, adab, terutama dalam hal akidah dan ibadah. Sesuatu itu dinilai baik jika dianggap baik di dalam kacamata Islam. Banyak orang yang menganggap seperti misalnya menghormati orang tua dengan cara sungkeman itu merupakan bentuk ikram, memuliakan, akhlak yang mulia, tetapi itu dicela di dalam Islam. Nah, demikian pula menghormati kuburan, yaitu dengan cara bagaimana? Ya seperti misalnya kalau kita sedang berada di pemakaman, hendaknya melepas sendal. Kemudian juga tatkala kita melewati pemakaman orang-orang Islam, kita mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini bentuk penghormatan kepada kuburan. Inilah yang benar. Adapun yang kedua tadi itu salah. Ya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana Ali mengatakan kepada Abi Hayyaj al-Asadi ketika Ali mengutus dia, apa kata sahabat Ali? Ala aba'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku utus engkau sebagaimana aku diutus oleh Nabi SAW? Apa misi yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah mengutus kepadanya? Alla tada' timsalan illa taumastah. Ya, jangan kau biarkan patung-patung melainkan kau hancurkan. Wala qabran musyarrafa illa sawaitah. Dan jangan biarkan kuburan yang menonjol melainkan kau ratakan. Yakni tidak boleh lebih dari sejengkal. Nah, jadi berdasarkan hadis ini bahwa sikap yang benar adalah sikap pertengahan. Walaupun sebagian orang mengatakan untuk memuliakan si mayit dengan membangun kuburannya, menyemen kuburannya. Dan itulah niat bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Dengan mengatakan ini kan bentuk berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Yaitu dengan memperbagus kuburannya. Ternyata bertentangan dengan hadis siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Bahkan dengan lisan Nabi secara langsung beliau melarang ayyubnal kubur wa ayyakudal kubur. Beliau melarang membangun kubur dan menduduki kuburan. Kenapa beliau melarang dua hal ini? Yang pertama, membangun kuburan ini meluruskan orang-orang yang berlebih-lebihan kepada kuburan. Yang kedua, beliau melarang duduk di kuburan. Ini meluruskan orang-orang yang apa? Meremehkan kuburan. Nah, jadi mu'alif akan fokus di sini menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya bersikap berlebih-lebihan kepada kuburan orang soleh itu akan menjadikannya sesembahan. Jadi dia malah beribadah kepada
penghuni kubur tersebut. Ya. Al-ghulu sebagaimana sudah kita jelaskan pada dua bab sebelumnya, yaitu mujawazatul had, melewati batas yang telah ditetapkan oleh syariat, baik dalam hal pujian maupun dalam hal celaan. Nah, dan gulu dalam bab ini, ya, berlebih-lebihan kepada kuburan orang soleh itu bisa dalam dua bentuk. Ya, yang pertama berlebih-lebihan dalam hal sarana, dan yang kedua berlebih-lebihan dalam hal tujuan. Jadi sekali lagi, bab ini menjelaskan tentang larangan berlebih-lebihan dalam berapa bentuk? Dua bentuk. Yang pertama berlebih-lebihan dalam hal wasilah, sarana, yaitu contohnya dia beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Ini contoh berlebih-lebihan dalam hal apa? Sarana. Atau meyakini berdoa di kuburan itu mustajabah. Nah, adapun berlebihan dalam hal tujuan, yaitu di mana dia berdoa kepada si mayit. Ya, inilah kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu sampai zaman sekarang, yaitu disebabkan karena bersikap apa? Gulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan asyirku fi bani Adam aksaruhu an aslain. Kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah manusia kebanyakannya disebabkan karena dua sumber. Ulahuma, yang pertama ta'zimuhum kuburas solihin. Yang pertama adalah pengagungan mereka kepada kuburan orang-orang soleh. Wasani taswiru tamasilihim litabarruki biha. Dan sebab yang kedua adalah menggambar, melukis atau membuat patung litabarruk, untuk ngalap apa? Berkah. Itulah dua sumber terjadinya apa? Kesyirikan di tengah-tengah manusia. Dan dua sumber ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab. Bahkan ada orang yang sudah menyatakan Islam masih melakukan perkara-perkara seperti ini. Tidak sedikit tatkala kita masuk ke rumah makan tertentu, biasanya dipajang siapa itu? Foto ulama-ulama mereka. Tentu ada keyakinannya itu. Ya. Kita nggak perlu sebutkan lah nama warung makannya itu ya. Yang penting ada pasti foto dia. Ya. Tujuannya apa? Litabarruk, untuk ngalap berkah. Minimalnya agar banyak konsumen yang datang di warung tersebut. Baik. Kemudian kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala tentang bab yang sedang kita bahas ini, yaitu bahwasanya sikap berlebihan kepada kuburan orang soleh menjadikannya menyembah ya kuburan tersebut selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalil pertama, muallif membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Sedikit kita mengenal tentang Imam Malik dan kitab beliau yaitu Al-Muwatta. Yang dimaksud dengan Malik di sini adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amir Al-Asbahi. Beliau adalah ulama yang ma'ruf, termasuk imam yang 4, imam mazhab
Ada Imam Ahmad, Hanabilah, Imam Asy-Syafi'i, ya Syafi'iyah, kemudian Imam Abu Hanifah, Hanafiyah, dan Imam Malik. Dan beliau termasuk ulama Darul Hijrah, ya, yaitu yang dia tinggal di Madinah dan menghabiskan banyak waktunya di Madinah, mulai dari belajar dan juga mengajarkan ilmu. Ada satu kisah yang ini adalah kisah yang batil tentunya. Ya, tujuan kita menyampaikan kisah ini agar kita tahu kalau kisah tersebut adalah kisah yang batil, tentang sebab kenapa Imam Malik dijuluki Imam Darul Hijrah. Yaitu disebutkan bahwasanya di zamannya adalah seorang wanita yang dia punya kebiasaan memandikan jenazah. Pada suatu ketika dia memandikan jenazah seorang wanita. Sambil dia memandikan, dia mengatakan, wah ini kayaknya orang ini pezina nih. Jadi dia menganggap wanita itu yang dia mandikan adalah wanita pezina. Padahal wanita tersebut bukan wanita pezina. Di tengah-tengah dia memandikan, tiba-tiba tangan dia itu lengket, nempel di tubuh jenazah wanita tersebut, enggak bisa dilepas. Akhirnya orang pun pada bingung, ya. Mereka pun mendatangi beberapa masyaikh untuk menyikapi hal seperti ini. Maka akhirnya mereka pun mendatangi Imam Malik. Maka Imam Malik memfatwakan agar wanita tersebut dicambuk sebanyak 80 kali. Mengikuti ya hukuman bagi orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, maka hukumannya diapain? Dicambuk. Maka dicambuklah wanita tersebut dan seketika itu juga lepas. Ya, enggak lengket lagi tangannya. Maka orang-orang mengatakan la yufti wa Malik fil Madinah. Tidak boleh seorang pun memberikan fatwa selama Imam Malik berada di Madinah. Makanya dari sini dikatakan Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah. Tapi kisah ini adalah kisah yang batil. Tapi hikmahnya adalah kalau kita memandikan jenazah tentunya jangan ya membicarakan aib dia atau menyimpulkan hal-hal yang tidak-tidak. Baik, itu tentang Imam Malik. Beliau meriwayatkan dari kitab Muwatta. Kitab Muwatta ini adalah kitab yang sangat masyhur, yang ia merupakan salah satu kitab hadis. Ya. Bahkan kalau kita mendengar sejarah biografi Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau sudah menghafal kitab Muwatta ini di usia berapa tahun? Sekitar 11-12 tahun. Iya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya tidak mendapati kitab hadis yang lebih sahih setelah Al-Quran kecuali kitab Muwatta. Tentunya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan seperti ini sebelum adanya kitab Sahih Bukhari. Namun tentunya kitab Muwatta ini diantara kitab hadis yang menjadi pegangan rujukan para ulama. Dia adalah kitab yang sangat istimewa dibandingkan dengan kitab-kitab hadis lainnya. Dibandingkan dengan kitab Sunan Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, dan yang lainnya. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, li'annahu rahimahullahu taharra fi sihhati sanad. Beliau bersungguh-sungguh dalam memperhatikan keabsahan sanad. Wa sanaduhu a'la min sanadil Bukhari. Bahkan kalau kita melihat dari sanad, sanad itu adalah bunga rantai perawi hadis.
Ya kalau kita membaca kitab Bukhari itu kan sering disebut haddasana pulan, itu namanya apa? Sanad. Bunga rantai perawi hadis. Nah, kenapa sanadnya Imam kitab Muwatta ini lebih tinggi daripada sanadnya Imam Bukhari? Kalau kita membaca kitab Sahih Bukhari, itu kadang Imam Bukhari menyebutkan sanad hadis itu bisa sampai 10 orang. Ya. Tetapi Imam Malik tidak. Beliau hanya menyebutkan beberapa sanad saja. Kenapa? Liqurbihi minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena dekatnya beliau dengan Rasulullah SAW. Wa kullama kana sanadu a'la kana ila sihati aqrab. Maka apabila sanadnya itu lebih dekat, berarti kesahihannya pun lebih dekat. Nah, kemudian di antara hal yang menunjukkan istimewanya kitab Muwatta, ya, Al-Imam Malik juga menyebutkan asar anis sahabah, yaitu perkataan-perkataan para sahabat. Dan alasan yang ketiga, banyak para ulama yang mensyarahnya. Di antara syarah kitab Muwatta yang paling luas, yang paling bagus adalah kitab At-Tamhid li Ibni Abdul Bar. Ya. Dan juga ada Al-Muntaqa li Abil Walid Al-Baji. Juga ada syarah Muwatta Malik li Zarqani. Ada juga Aujazul Masalik ila Muwatta Malik lil Kandahlawi wa Tanwirul Hawalik li Suyuti. Jadi banyak ulama-ulama yang mensyarahnya, sama seperti Sahih Bukhari. Tapi tentunya ya Sahih Bukhari lah yang lebih sahih, ya, karena Imam Bukhari sangat berhati-hati di dalam mengambil hadis yang dia dapat. Baik, apa isi hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadu kubur anbiya'ihim masajida. Sungguh dahsyat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Di dalam doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana menjelaskan bahwasanya kita dilarang bersikap gulu dalam dua hal yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, Nabi mengatakan la taj'al qabri wasanan yu'bad. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini larangan bersikap gulu dalam hal apa? Tujuan. Jadi namanya kuburan jangan diapain? Disembah. Sekali lagi, ini adalah larangan bersikap gulu dalam hal apa? Tujuan. Adapun yang kedua, ishtadda ghadabullah ala qaumin. Sungguh besar kemurkaan Allah kepada suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah, yaitu beribadah kepada Allah. Ini mengandung larangan bersikap gulu dalam hal apa jemaah? Sarana. Jadi kita enggak boleh beribadah di sisi kuburan. Jadi yang dilarang itu bukan hanya menyembah kuburan, tapi beribadah di kuburan. Nah, kita jelaskan tentang uslub bahasa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan Allahumma. Asalnya adalah ya Allah. Sering kita menyebut kalimat apa? Allahumma. Ini asalnya adalah ya Allah. Ya di situ adalah harfun nida. Kemudian ya tersebut dibuang. Ya, jadi agar
ketika kita menyebut nama Allah itu yang pertama, Allah. Ya. Karena kalau kita menyebut ya Allah, berarti yang kita sebut apa yang pertama? Ya. Maka itu ya-nya dibuang, kemudian diganti menjadi kalimat humma. Diganti dengan huruf mim. Jadi Allahumma. Jadi sekali lagi asalnya itu adalah ya Allah. Agar kita menyebut yang pertama adalah nama Allah, jadi ya-nya dibuang. Adapun mim di situ sebagai pengganti dari kalimat ya yang menunjukkan al-jama', yaitu menggabungkan. Maksudnya apa? Menggabungkan. Faka'anna da'i jama' qalbahu 'ala Allah wa kana al-mimu fil akhir li ajlil bada'ati bismillah. Jadi ketika seorang berdoa Allahumma, dia memadukan semua konsentrasi dia. Lisannya mengucapkan Allahumma, tangannya ya dia angkat, kemudian hatinya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat la taj'al qabri, janganlah kau jadikan kuburanku. Ya. Ini bukan larangan ya. Tapi ini adalah permohonan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dikatakan larangan ini kurang tepat. Masa ada manusia melarang Allah? Ya. Makanya apabila ada uslub seperti ini, itu jangan maknai larangan. Tapi di itu makna tersebut adalah mengandung arti doa, di mana Nabi SAW meminta kepada Allah agar kuburannya itu tidak dijadikan sebagai berhala. Wasanan artinya berhala. Ada dua kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti hampir sama. Ada wasanun dan satu lagi sonamun. Wasanun, sonamun. Ini memiliki arti yang sama, berhala. Tetapi kalau digabungkan, wasan memiliki arti yang lebih umum dari sonam. Kalau wasan itu semua yang disembah. Semua yang disembahkan bukan hanya patung saja. Kuburan, ya, kemudian jimat. Maka semua yang disembah selain Allah itu istilahnya adalah wasanun. Adapun sonam itu adalah istilah nama-nama berhala berupa apa? Patung. Jadi kalau ada patung yang disembah itu namanya sonamun, bukan apa? Wasanun. Itu perbedaan lafaz dari kalimat sonamun dan wasanun. Ada dua pertanyaan penting yang perlu kita ketahui dari hadis ini. Yang pertama, apa yang mendorong Nabi SAW meminta demikian kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Nabi meminta kepada Allah agar kuburannya itu tidak disembah? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah permohonan Nabi di sini diijabah atau tidak? Karena setiap doa yang dipanjatkan oleh Nabi udah pasti diijabah atau belum? Belum. Belum tentu apa yang diminta oleh Nabi itu diijabah. Ya. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya itu tidak berselisih. Minta kepada Allah. Kenyataannya bagaimana? Berselisih, bahkan terpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Nabi meminta kepada Allah agar Abu Thalib diampuni dosa-dosanya. Diijabah atau tidak? Tidak. Nah, tinggal di sini. Nabi meminta kepada Allah agar kuburannya itu tidak disembah. Apakah diijabah atau tidak? Maka kita jawab pertanyaan yang pertama. Apa tadi yang pertama, jemaah? Apa yang mendorong Nabi meminta seperti ini kepada Allah? Ya, alasan Nabi meminta agar kuburannya tidak dijadikan sesembahan
li'anna man kana qablana ja'alu qubura anbiya'ihim masajida wa abadu solihihim. Karena Nabi melihat pengalaman yang ada, yaitu apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Bahkan mereka pun menyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal. Seperti nanti pada hadis berikutnya kita akan jelaskan tentang awal mula penyembahan Latta. Latta adalah orang soleh yang dia sangat dermawan. Ini terjadi pada umat-umat terdahulu, kemudian meninggal dan kuburannya itu disembah. Ya. Maka melihat pengalaman yang ada, Nabi khawatir kalau umatnya pun melakukan hal yang demikian. Makanya beliau meminta kepada Allah agar jangan sampai kuburannya itu disembah. Itulah yang mendorong Nabi berdoa seperti ini. Nah, tinggal yang kedua, diijabah atau tidak? Jawabannya, na'am, innallaha istajaba lahu. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi di sini. Falam yudhkar anna qabrahu sallallahu alaihi wasallam ju'ila wasanan. Tidak disebutkan dalam sejarah yang mana kuburan Nabi itu disembah. Bal innahu humiya bisalasati jidran. Bahkan kuburan Nabi itu terjaga dengan 3 lapis tembok. Fala ahada yasilu ilaihi hatta yaj'alhu wasanan yu'badu min dunillah. Tidak ada seorang pun yang mampu menembus ke kuburan Nabi tersebut untuk mereka ibadahi. Enggak ada satupun. Walam yusma fit tarikh annahu ju'ila wasanan. Jadi tidak ternukil dalam sejarah yang mana kuburan Nabi itu didatengin kemudian orang-orang pada menyembahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Nuniyah, Qasidah Nuniyah, itu bait-bait syair yang akhirannya sama semua dengan huruf nun. Ya, nun. Dan ini suatu keindahan dalam bahasa Arab. Apabila ada suatu ungkapan-ungkapan yang diakhiri dengan huruf yang sama. Seperti dalam Al-Quran, satu ayat, semua ayat diakhiri dengan huruf nun. Surat apa jemaah? Surat apa? Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Semuanya akhirannya apa itu? Nun. Itulah mukjizat Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalamullah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Fa ajaba Rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bisalasati jidrani hatta godat arja'uhu bidu'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyani. Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam mengijabah doanya Rasulullah SAW, yaitu di mana ya kuburannya dihalangi dengan 3 lapis tembok dan tidak ada seorang pun yang bisa menembus 3 lapis tersebut. Bahkan disebutkan bahwa lapisan yang terakhir mendekati kuburan itu tembok yang tidak ada pintunya. Ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke kuburan tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu. Nah, siapapun dia, baik dia adalah misalnya seorang raja, gubernur Madinah, nggak bisa. Maka dari sini bohong, hoak. Kalau ada berita ataupun video yang nge-share makam Nabi dibuka, terus orang datang berbondong-bondong masuk dalamnya, nggak ada, itu hoak. Ya. Nah, jadi dijaga. Ada kisah
Ya, tapi kisah ini banyak diperselisihkan oleh para ulama tentang adanya seorang yang berusaha untuk mencuri jasad Nabi. Mencuri jasad Nabi. Ini kisah ini masyhur di kalangan orang-orang Madinah. Kan mereka mau masuk ke makam Nabi enggak mungkin. Selain ditembok dengan 3 lapis juga dijagain sama siapa? Askar, polisi. Jangankan mau masuk, kita diem aja di situ diusir. Jangankan ngusap-ngusap gitu kan, udah diusir duluan. Akhirnya orang ini pun dia mengontrak di kota Madinah dan membuat lubang dari rumahnya. Entah berapa ratus meter dia gali lubang terowongan untuk bisa menembus ke kuburan Nabi. Iya. Akhirnya ya gubernur yang ada saat itu bermimpi, diberikan ilham. Maka dia pun kumpulkan para ulama untuk bisa menafsirkan mimpinya. Ternyata mimpinya itu dibuktikan dengan dia mendatangi pemukiman yang ada di Madinah. Dan ditemukanlah ya di satu rumah yang sudah dibuat lubang hampir menuju ke makam Nabi. Hingga akhirnya saat itu katanya ya di area makam Nabi itu dikasih beton ataupun besi sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menempuh dari dalam dan juga dari atas. Ini kisah yang masyhur, tapi sempat kita tanyakan kepada beberapa masyayikh di sana. Iya kisah masyhur, tapi tidak ada ulama menyebutkan tentang kisah tersebut. Iya, jadi intinya ini bukti doa Nabi itu diijabah. Walaupun mungkin kita tidak memungkiri ada sebagian orang yang mereka menyembah dari kejauhan. Ya. Kadang mereka berdoa menghadap ke arah kuburan, itu ada gitu kan. Tetapi yang langsung ke kuburan Nabi seperti ya yang terjadi pada umat-umat terdahulu itu tidak ada. Naam. Sahih anhu yujadu unasun yagluna fih walakin lam yasilu ila ja'li kubri wasanan. Naam, memang ada sebagian manusia yang mereka bersikap gulu kepada kuburan Nabi. Mereka berdoa kepada Nabi dan termasuk perbuatan gulu adalah sering bolak-balik ziarah ke kuburan Nabi. Makanya tatkala kita melaksanakan ibadah umroh, ziarah ke makam Nabi itu cukup sekali. Kalau pengen berkali-kali, yaitu mendatangi apa? Raudhah. Ya, boleh berkali-kali, tapi untuk sekarang nggak mungkin, cukup sekali. Karena harus ada tiketnya, ada tasrihnya. Dan kalau kita sudah masuk, ya jangan berusaha untuk masuk lagi. Sama saja menzolimi orang lain. Nah, makanya kalau kita melihat kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab, ya, ketika dia menaklukkan sebuah kota, itu didapati mayit yang sudah menjadi mumi, artinya diawetkan, ya, diawetkan. Dan ternyata di atasnya itu ada mushaf, bukan mushaf Al-Quran tentunya ya, mushaf yang bertuliskan bahasa Romawi. Maka usut punya usut, ternyata mumi tersebut sudah ratusan tahun, bahkan ketika ditanya sudah 300 tahun lebih. Iya. Ada apa dengan mumi tersebut? Jadi mumi itu disimpan di suatu gedung, yang gedung itu dikatakan Baitul Mal. Setiap adanya musim paceklik, musim kemarau, jenazah itu dikeluarkan dari gudang itu, dikeluarkan, ya, tidak lama turunlah hujan. Jadi pokoknya setiap terjadi kemarau panjang, jenazah itu dikeluarkan, ya, sehingga menunggu turunnya hujan dan hujan pun turun. Maka melihat kejadian tersebut, Umar pun menyuruh untuk menguburkannya. Bahkan diperintahkan untuk menggali lubang sebanyak 13.
siang-siang digali lubang 13 dengan tempat yang terpisah-pisah. Nah, kemudian di malam hari barulah jenazah tersebut dimasukkan ke salah satu dari kuburan itu. Dan semua pun diuruk. Tujuannya apa? Agar tidak digali lagi. Ya, ini kerasnya Umar bin Khattab dalam masalah ini. Ya, ini menjadi bukti bahwasanya umat-umat terdahulu ada yang melakukan seperti itu. Dan ternyata mumi tersebut dikatakan adalah Nabi Daniel. Nabi Daniel. Ya. Nah, dan juga ini menjadi pelajaran penting bahwasanya tidak harus dari perbuatan yang salah kemudian menghasilkan hal yang positif itu menunjukkan suatu hal yang benar. Ya, kadang orang datang ke pengobatan alternatif, sembuh dia. Enggak perlu biaya mahal, sembuh. Maka bukan berarti pengobatan tersebut benar dan boleh kita lakukan. Iya. Seperti kemarin kita bahas, orang yang zikir al-qawi, 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 ternyata dia bisa ngangkat mobil. Apakah zikir seperti itu dibenarkan? Lah, justru itu tipu daya syaitan. Sebagaimana yang terjadi pada istrinya Abdullah bin Mas'ud. Pada bab yang sudah kita bahas itu kan, yang dia didapati pakai kalung. Tapi Ibnu Mas'ud kaget, kalung yang dipakai itu bukan emas, bukan perak, tapi tali. Kenapa kau pakai kalung ini gitu kan? Dipoto dilepas dan dicabut. Karena dahulu ketika mataku sakit, aku mendatangi seorang alim dari orang Yahudi, kemudian dia meruqyah tali tersebut dan setiap kali dipakai sembuh dari sakit mata. Apa kata Ibnu Mas'ud? Itulah tipu daya syaitan. Di mana tatkala engkau tidak memakainya, dia menusuk matamu. Ketika kau memakainya, dia lepas tusukan itu. Cukuplah engkau membaca doa, ya, yaitu doa ketika merasakan sakit. Jadi bukan berarti itu ada suatu hal yang benar. Parameter kebenaran adalah tetap mengikuti dalil. Siapa yang tidak kenal dengan Dajjal coba? Ya, di mana umat manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat dahsyat. Musim paceklik, kemarau panjang, kemudian siapapun yang mendatangi Dajjal dan menyatakan menghambakan diri kepada Dajjal, dia akan diberikan banyak keberuntungan. Apakah hal ini menjelaskan Dajjal itu benar? Tidak. Ya. Jadi kita jangan mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita sebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, berlebih-lebihan kepada kuburan itu bisa mengantarkan penyembahan kepada kuburan tersebut. Berlebih-lebihan kepada kuburan itu bisa mengantarkan penyembahan kepada kuburan tersebut. Yang kedua, contoh berlebih-lebihan kepada kuburan yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dia beribadah di sisi kuburan. Kemudian faedah yang ketiga, isbat sifatil ghadab. Ya, penetapan sifat ghadab. Apa ghadab? Marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya marah sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah. Dan inilah keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara sifat yang wajib untuk kita imani adalah sifat marah bagi Allah. Ya, sifat marah bagi Allah sesuai dengan hal yang pantas bagi Allah. Kemudian juga kita tidak perlu memalingkan dari makna marah tersebut, dan tidak boleh melakukan tamsil, yaitu penyerupaan kepada makhluk. Iya, karena ada kelompok ahlul bid'ah seperti orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, mereka menafikan sifat marah bagi Allah. Bahkan bukan hanya sifat marah, sifat cinta, sifat datang, sifat turun. Mereka mengatakan kalau Allah punya sifat marah, berarti sama dong dengan manusia. Kita marah nggak jemaah? Marah. Iya. Namun tentunya kita katakan marahnya Allah dengan marahnya manusia berbeda. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan marah di sini bukan marah secara hakiki, tapi maknanya adalah al-intiqam mimman asahu, yaitu artinya Allah membalas, menyiksa orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Maka kita katakan jamaah sekalian, tentunya di sana berbeda antara marahnya Allah dengan marahnya manusia. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, ghadabul makhluk hakikatuhu golayanu damil qalb. Marahnya manusia itu adalah mendidihnya darah dalam hati. Orang emosi. Makanya orang yang suka marah biasanya menderita apa? Darah tinggi, ya kan? Nah, berbeda dengan marahnya Allah. Tidak bisa kita samakan seperti manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, anna ghadabal adami yu'assiru asaran ghairu mahmudah. Marahnya makhluk, marahnya manusia itu menimbulkan hal-hal yang tidak terpuji. Orang kalau udah marah, karena sebab marah memukul, iya kan? Iya. Kemudian bisa jadi apa? Membunuh. Karena sebab marah, seorang suami mentalak istrinya.
Karena marah piring pecah, gagang pintu rusak. Ya. Itulah kenapa Nabi SAW mengatakan la tagdob, janganlah engkau marah. Itu marahnya manusia. Berbeda dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Fala yatarattabu illa tamamal fi'lil munasib al-waqif fi mahallih. Yang namanya marahnya Allah, ya, ada hikmah-hikmah di balik itu. Nah, makanya Allah memiliki sifat alimun hakim. Jadi nggak mungkin marahnya Allah itu seperti manusia. Nah, justru kita katakan kepada mereka, ketika mereka mentakwil sifat marah dengan membalas, yang mereka katakan karena marah itu sama dengan sifat manusia. Nah, sekarang sifat membalas, menyiksa ada nggak pada manusia, jemaah? Ada, ya kan? Ada. Manusia kalau lagi kesel, dizolimi, dia apa? Membalas. Itulah mereka, pengen lari dari tasbih tapi mereka jatuh kepada apa? Tasbih, ya kan? Padahal Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, falamma asafuna intaqamna minhum, dalam surah Az-Zuhruf ayat 55. Tatkala mereka membuat kami marah, kami hukum mereka. Jadi membalas ya sifat Allah, ya, marah juga sifat Allah. Mereka lari agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa sadar mereka juga menyerupakan Allah dengan makhluk dari sifat yang lain. Sama seperti mereka yang mengatakan Allah nggak punya tangan. Kalau Allah punya tangan sama seperti manusia. Tanpa sadar mereka menyerupakan Allah dengan makhluk yang nggak punya tangan. Apa makhluk nggak punya tangan? Ular. Ya kan? Justru ketika ada makhluk yang nggak punya tangan, ini aib, cacat. Manusia nggak punya tangan, cacat nggak? Cacat. Iya. Nah, itulah ya pemikiran yang keliru tentang memahami sifat-sifat Allah. Makanya kita wajib menetapkan semua sifat-sifat yang Allah tetapkan baginya. Kemudian faedah yang terakhir dari bab ini, larangan menjadikan tempat-tempat nampak tilas sebagai tempat yang dikeramati. Ya, larangan menjadikan tempat-tempat peninggalan Nabi SAW itu dijadikan sebagai tempat keramat. Lah itu kan Masjid Nabawi peninggalan Nabi bukan? Tapi kenapa kok boleh kita beribadah di situ? Masjid Kuba peninggalan Nabi, tapi kita boleh sholat di situ. Nah, makanya ada faedah sangat bagus sekali disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam risalahnya At-Tahdzir minal asar ghairu masyru'ah. Peringatan dari tempat-tempat napak tilas. Ya. Beliau menjelaskan bahwasanya peninggalan Nabi SAW itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, peninggalan berupa hadis dan sunnah-sunnah beliau. Maka ini jelas hukumnya wajib untuk kita jaga, kita lestarikan, kita sebarkan, kita dakwahkan, dan kita amalkan. Yang kedua, al-asar al-makaniyah, tempat-tempat peninggalan Nabi berupa yaitu napak tilas peninggalan Nabi berupa tempat. Maka ini ada 2 keadaan. Apabila ada dalil yang menyuruh kita untuk menjaganya, maka wajib bagi kita untuk menjaganya. Seperti yang tadi kita sebutkan, Masjid Kuba, ya. Nah, kemudian Raudhah, wajib untuk kita jaga. Yang kedua, tidak ada dalil yang tidak dianjurkan untuk dijaga. Tidak ada dalil yang menganjurkan untuk dijaga. Maka ini harus dihilangkan. Harus digempur tempatnya. Kenapa? Karena khawatir akan menjadi tempat apa? Kesyirikan.
Seperti yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, yang mana Umar menyuruh untuk memotong sebuah pohon yang dijadikan tempat para sahabat berkumpul dalam peristiwa Bai'atur Ridwan. Ada kisah yang sangat masyhur adalah Bai'atur Ridwan, baiat yang dilakukan oleh para sahabat di bawah pohon. Ini kan pohon itu peninggalan Nabi, maka Umar menyuruh untuk memotongnya, menebasnya, khawatir itu akan dijadikan sebagai kesyirikan. Makanya lihat Gua Hiro sekarang, ya kan, orangnya bukannya kita tawaf gitu ya, ini malah napak tilas ke sana, ya. Maka jika memang banyak kesyirikan di situ, boleh untuk dihilangkan, tapi tentunya tidak boleh sembarangan, harus ditentukan oleh pemerintah. Yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga adalah peninggalan jasadiyah. Peninggalan jasadiyah, yaitu jasad beliau seperti baju, keringat beliau, kemudian rambut. Maka di sini beliau menjelaskan, itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kalau beliau masih hidup, maka boleh kita bertabaruk dengannya, menjaganya. Ya. Maka disebutkan bahwa pernah Nabi nginep di rumah salah seorang sahabat. Nginep kagak ada AC, keringetan. Emang gak ada AC, ya kan? Nah, keringetan, kemudian keringet Nabi itu dikumpulin jadi minyak wangi. Itu ketika Nabi masih hidup. Adapun ketika Nabi sudah meninggal dunia, maka tidak boleh kita bertabaruk dengannya. Tidak boleh kita bertabaruk dengan rambut Nabi dan yang lainnya. Artinya dengan rambut Nabi aja kita nggak boleh bertabaruk, apalagi peninggalan orang-orang selain beliau yang dianggap sebagai wali. Itulah indahnya Islam, jamaah sekalian. Bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah tauhid, mengerti tentang itu semua adalah bentuk kesyirikan. Ya, hendaknya kita istiqomah di atasnya, mengajarkan kepada yang lainnya, dan jaga hati ini ya dari praktek-praktek kesyirikan. Dan tentunya yang perlu kita ingatkan, setelah kita terbebas dari bid'ah, syirik, kemunafikan, jangan sampai hati ini dimasukin oleh syaitan dengan penyakit-penyakit hati berupa hasad, ujub, dengki, dan yang lainnya. Itulah syaitan. Dia akan terus berupaya menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Ketika dia tidak berhasil menjerumuskan seseorang dari kesyirikan, maka dia pun akan memasukkan virus-virus di dalam hatinya. Di antaranya adalah hasad, dengki, dan yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ya hadis yang kedua dan ketiga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.